kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Vincent Aldi. Dan tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI, Putu Supatmarudana mendorong agar produk sawit Indonesia bisa diterima di Sri Lanka. Hal ini dilakukan sebagai upaya peningkatan kerjasama antar Indonesia dan Sri Lanka, terutama di bidang ekonomi. Dalam upaya peningkatan kerjasama antar Indonesia-Sri Lanka, Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI Putu Supatmarudana mendorong agar produk sawit Indonesia bisa diterima di Sri Lanka. Putu Supatma mengatakan, momen ini sangat penting untuk meningkatkan kerjasama dengan Sri Lanka yang belum pernah terjadi sebelumnya, terutama dalam meningkatkan ekonomi negara dengan cara mengupayakan ekspor kelapa sawit ke salah satu negara Asia Tenggara tersebut. Tentu dalam pembahasan tadi kami dari Parlemen Indonesia, khususnya saya dari BKSAP, meng-highlight beberapa poin. Yang pertama adalah bagaimana sawit kita agar bisa diterima di negara mereka. Karena selama ini kan bad publicity yang dikatakan bahwa sawit Indonesia adalah tidak ramah lingkungan, bahkan banyak yang berhubungan dengan perusakan hutan. Tapi intinya kita yakinkan bahwa sawit kita sudah pada konsep yang betul-betul terkawal dengan konsep berkelanjutan atau sustainability. Dan mereka memahami, dan Duta Besar tadi menyampaikan memang banyak bad publicity tentang sawit kita. Tapi dia akan mencoba untuk berdiskusi di negaranya agar sawit kita bisa masuk ke Sri Lanka. Dalam pertemuan tersebut, Parlemen Indonesia juga mendorong Duta Besar Sri Lanka untuk memperhatikan pekerja migran Indonesia yang datang ke negaranya, agar terjamin haknya dan bekerja sesuai dengan apa yang disepakati oleh perusahaan. Dengan kerjasama tersebut, Putu berharap Indonesia dan Sri Lanka bisa saling mendukung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kedua negara. Andini dan Teguh, TVR Parlemen, melaporkan. Badan Legislasi DPR RI mendorong agar rancangan undang-undang kabupaten dan kota lainnya segera dilakukan harmonisasi usai disetujuinya 27 kabupaten dan kota sebagai inisiatif dari DPR RI. Badan Legislasi menyetujui revisi perubahan Undang-Undang 27 Kabupaten Kota sebagai inisiatif DPR. Perubahan Undang-Undang Kabupaten Kota ini dibutuhkan karena undang-undang yang saat ini berlaku dinilai sudah tidak relevan untuk diimplementasikan. Anggota Badan Legislasi Sondang Tiar mengatakan, Badan Legislasi telah melakukan harmonisasi dan menyetujui 27 rancangan undang-undang kabupaten dan kota dari 3 provinsi. Di antaranya, Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Bangka Belitung. Hari ini kami di Badan Legislasi sudah melaksanakan harmonisasi terhadap rancangan undang-undang 27 kabupaten kota yang ada di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan juga Bangka Belitung. Dan ini adalah harmonisasi rancangan undang-undang, bukan pembentukan baru, tetapi melakukan satu landasan hukum yang kuat dalam pembentukan daripada kabupaten kota. Anggota Komisi 2 Samsur Rijal selaku pengusul RUU Kabupaten Kota mengatakan harmonisasi rancangan undang-undang kabupaten dan kota bertujuan mengubah dasar hukum pembentukannya. Terkait aturan wilayah akan diatur melalui peraturan hukum dalam negeri. Ada 20 provinsi yang dasar hukum pembentukannya itu kita coba rombak, kita tinjau, kita ulang gitu ya. Karena yang lama itu dasar hukum pembentukan provinsi dan kabupaten tersebut adalah dengan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Sehingga sistem penyelenggaraan pemerintahannya juga sudah berubah, nomenklatur peraturan perundangan juga sudah berubah, nomenklatur sebutan-sebutan untuk beberapa kabupaten kota juga sudah berubah. Adit dan Samsul, TVR Parlemen melaporkan. Agar penyelesaian perkara hukum tidak harus berakhir di penjara, Komisi 3 DPR RI menilai pentingnya penegakan restoratif justice. Komisi 3 DPR RI menyoroti kondisi lapas di sejumlah daerah yang mengalami kelebihan kapasitas, yang akhirnya menimbulkan berbagai masalah. Untuk itu, Komisi 3 DPR RI mendorong aparat penegak hukum mengedepankan restoratif justice dalam menyelesaikan beberapa perkara hukum. Supriyansa menerangkan lapas Indonesia mengalami overcapacity hingga 100%, bahkan beberapa lapas mencapai 200%.
Kondisi ini bukan hanya menyebabkan lapas tidak kondusif, tapi juga membebani anggaran Kemenkumham. Untuk itu, restoratif justice perlu ditegakkan agar penyelesaian perkara hukum tidak harus berakhir di penjara. Nah, ini kita berharap bahwa membangun komunikasi apa yang saya maksudkan ini supaya persoalan-persoalan yang perlu di restoratif justice sebelum dikirim ke lapas. Sebelum putus di pengadilan, mestinya dicoba untuk melakukan restoratif justice baik di tingkat penyidikan kepolisian ataupun di tingkat penyidikan kejaksaan. Hal-hal yang memang yang tidak terlalu urgent untuk dibawa ke sana tidak perlu. Karena bayangkan kalau semuanya lari ke sana, ada kurang lebih 3 triliun bahkan sampai 4 triliun itu biaya per tahun dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM hanya untuk membiayai biaya makan para tahanan-tahanan yang ada di seluruh Indonesia. Restoratif justice adalah upaya penyelesaian perkara di mana pelaku, korban, dan keluarga kedua belah pihak duduk bersama untuk menyelesaikan perkara hukum secara adil dan mengedepankan pemulihan. Kendan Bondan, TVR Parlemen, melaporkan. Tim pengawas haji DPR RI menyoroti tajam terkait penyedia layanan haji Arab Saudi atau Masyarif, dan tim pengawas haji DPR RI ingin melakukan evaluasi menyeluruh berkaitan dengan Masyarif Jemaah Haji Indonesia. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi pemirsa, untuk itu tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVR 17, pemirsa, tim pengawas haji DPR RI menegaskan bahwa komitmen pelaksanaan ibadah haji yang ramah lansia semakin tahun harus betul-betul semakin diperhatikan. Dan hal ini mulai dari embarkasi, Bandara Mekah, Madinah, juga terutama di Armusna. Persoalan yang terjadi terutama di Armusna saat ini dikarenakan banyaknya jemaah haji yang membludak tidak tertangani dengan baik, sehingga tenda-tenda penuh tidak bisa menampung jemaah. Sementara kondisi cuaca panas yang mencapai 42 derajat Celcius dan para jemaah juga mengalami kekurangan minum.
makan hingga kekurangan air untuk mandi, cuci, dan kakus. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, pemirsa, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen berikut ini. Tim Was Haji DPR RI meminta pemerintah mengevaluasi dan membenahi sistem manajemen penyelenggaraan ibadah haji agar ke depan jemaah semakin nyaman saat beribadah. Hal ini menyusul banyaknya kendala teknis yang ditemukan dalam penyelenggaraan haji tahun 2023. Pemerintah perlu mengevaluasi masyarik atau penyedia layanan haji bagi jemaah haji Indonesia secara menyeluruh karena adanya sejumlah layanan haji yang terganggu dan tidak terpenuhi. Berdasarkan hasil pengawasan Tim Was Haji DPR, sistem manajemen penyelenggaraan haji dan kebutuhan SDM petugas menjadi persoalan paling utama yang harus dibenahi pemerintah. Seperti diketahui, kuota jemaah haji Indonesia tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi sekitar 230.000 orang. Kenaikannya mencapai lebih dari 2 kali lipat dibanding tahun lalu. Sebab sebelumnya pemerintah Arab Saudi hanya memberikan kuota jemaah haji Indonesia sebanyak 100.000 orang. Seperti sama-sama kita ketahui bahwa pada waktu yang mepet atau waktu menjelang haji, alhamdulillah bahwa Indonesia mendapatkan tambahan kuota haji. Namun di lapangan ternyata banyak sekali masalah-masalah yang kemudian memang harus kita perbaiki dan kita evaluasi untuk tahun depan. Karena penambahan kuota haji yang kemudian diberikan pada waktu yang sangat mepet itu ternyata tidak dibarengi dengan kesiapan fasilitas dan pelayanan dari bukan hanya pemerintah Indonesia tapi juga pemerintah Saudi terkait dengan jemaah haji Indonesia. Evaluasi pertama adalah permasalahan transportasi. Berdasarkan pantauan Tim Was Haji DPR RI, jemaah haji Indonesia mengalami keterlambatan bus jemputan saat di Musdalifah. Kedua, berkaitan dengan catering atau konsumsi jemaah selama beribadah haji. Para jemaah haji mengeluhkan persediaan makan yang minim dan keterlambatan catering. Evaluasi ketiga terkait pemondokan. Sektor tersebut harus dievaluasi karena pemondokan jemaah haji tahun ini sangat bermasalah. Bahkan dalam sejumlah kasus tidak mampu menampung seluruh jemaah haji Indonesia. Keempat adalah evaluasi layanan kesehatan. Jumlah tenaga medis dan obat-obatan terpantau tidak sebanding dengan banyaknya jemaah haji Indonesia. Sehingga beberapa jemaah yang memerlukan pelayanan tidak segera tertangani dengan baik. Kurang lebih pelaksanaan haji pada tahun ini memang berjalan lancar, walaupun tadi saya tekankan untuk tahun depan harus ditangani oleh orang-orang yang lebih profesional. Upaya antisipasi saya lihat memang sudah ada, tetapi memang karena jemaah haji kita pada saat ini terlalu banyak dan juga memang jemaah haji secara keseluruhan memang itu karena kuotanya besar sekali. Nah, sehingga terdapat keterbatasan-keterbatasan yang memang mungkin tahun depan harus lebih ditingkatkan. Pelaksanaan ibadah haji tahun ini harus betul-betul dievaluasi secara menyeluruh pada seluruh lini. Pemerintah juga perlu melayangkan protes kepada penyedia layanan haji atau masyarik yang tidak memenuhi komitmen dalam memberi layanan yang baik selama di Arafah, Musdalifah, dan Mina, yang berdampak pada jemaah haji Indonesia terlunta-lunta dan menderita terutama saat di Armuzna. Kedepan, permintaan penambahan kuota haji ke Arab Saudi memang harus terus diperjuangkan untuk mengurangi jumlah panjangnya antrian daftar tunggu calon jamaah haji Indonesia. Tapi upaya ini juga harus dibarengi dengan peningkatan sarana prasarana pendukung, infrastruktur, dan fasilitas haji yang memadai
bagi seluruh jamaah asal Indonesia. Kementerian Kesehatan mengumumkan jumlah kasus rabies di Indonesia periode Januari hingga April 2023. Pada April 2023 terdapat 31.113 kasus rabies dan 23.211 kasus gigitan hewan yang sudah mendapatkan vaksin anti rabies, dan sementara itu terdapat 11 kasus kematian. Saksikan informasi selengkapnya pemirsa. Untuk itu tetaplah di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Rabu. Optimis, Indonesia mampu mengatasi ancaman tersebut. Serangkaian peristiwa penting setiap hari di Indonesia. Kami pilihkan topik-topik terkini dengan menyajikan fakta yang dapat dipercaya. Kami hadirkan di layar kaca Anda. Bukan hanya sekedar informasi, tapi menginspirasi bagi kita semua. TVR 09 hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 9 pagi hanya di TVR Parlemen. Referensi berita untuk Indonesia. Kembali di TVR 17 pemirsa, belakangan ini kasus gigitan hewan menular rabies atau HRP, terutama berasal dari gigitan anjing peliharaan atau anjing liar, kembali marak di sejumlah daerah di Indonesia, khususnya di Bali. Dinas Kesehatan Bali mencatat 19.305 kasus gigitan HPR dengan 300 warga dinyatakan positif terinfeksi rabies, serta 4 orang di antaranya meninggal dunia selama 2023. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi 9 DPR RI, Neti Prasetyani, menilai penguatan fasilitas kesehatan dan ketersediaan vaksin menjadi hal penting dalam penanganan ancaman rabies. Mari kita simak liputan selengkapnya bersama rekan kami, Fitian Aunila. Pemirsa, kasus gigitan hewan penular rabies atau HPR yang menimbulkan korban jiwa beberapa hari belakangan ini terus menjadi perhatian publik. Seperti diketahui, mereka yang tergigit hewan dan terpapar virus rabies bisa menimbulkan keparahan hingga kematian. Bahkan kasus yang beberapa waktu lalu sempat ramai di media sosial, gigitan HPR tersebut merenggut nyawa anak-anak. Nah, lalu bagaimana pengawasan dan langkah antisipasinya? Nah, untuk membahasnya saya sudah bersama salah satu anggota dari Komisi 9 DPR RI, yaitu Ibu Neti Prasetyani dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Baik Bu, langsung saja nih Bu, terkait dengan gigitan HPR ini. Nah, beberapa hari belakangan ini angkanya terus meningkat Bu ya. Nah, salah satunya di Bali sepanjang tahun 2023 tercatat ada 19.035 kasus gigitan HPR. Nah, bagaimana Bu tanggapan dari Komisi 9 terkait dengan kasus ini? Ya, tentu saja hari ini kita semua sepakat bahwa ada beberapa alasan atau aspek yang membuat masyarakat memang memelihara secara khusus ya beberapa jenis hewan yang berpotensi menularkan rabies tadi ya, atau disebut sebagai virus anjing liar. Nah, oleh karena itu hari ini yang menjadi tantangan kita adalah bagaimana melakukan sosialisasi dan edukasi secara masif kepada masyarakat, karena saya khawatir masyarakat juga belum sepenuhnya memahami apa yang disebut sebagai rabies atau virus anjing gila atau anjing liar tadi. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hari ini kita juga melihat bahwa ada fenomena, ada pergeseran ya di tengah masyarakat ketika kita bicara tentang hewan peliharaan. Bagi kelompok keluarga menengah ke atas, mereka biasanya memelihara beberapa jenis hewan ya. Jadi kalau di masyarakat itu ada sebutannya anabul ya. Keluarga-keluarga Indonesia itu memelihara anak bulu begitu, entah kucing, entah anjing seperti itu.
Dan berikutnya juga alasan sosiokultural. Jadi ada lokal indigenous di beberapa kawasan seperti Bali, NTT atau di beberapa tempat lainnya, mereka memang harus dalam tanda kutip memelihara beberapa jenis hewan. Nah, inilah yang kemudian menurut saya menjadi perhatian pemerintah seharusnya, bahwa ternyata kesehatan masyarakat bukan hanya ditentukan oleh fasilitas kesehatan. Kesehatan masyarakat juga ditentukan oleh kesehatan lingkungan. Salah satunya adalah resiko atau potensi zoonosis ya, penyakit yang disebabkan oleh hewan yang akan menulari manusia atau bahkan menulari hewan-hewan yang lain begitu. Yang tadinya mungkin hanya sedikit atau populasinya nggak banyak, tapi karena tidak mendapatkan perhatian, hewan yang sudah memiliki virus rabies ini menulari hewan-hewan yang lain. Dan kemudian ada faktor migrasi, ya, ada perpindahan dari satu tempat ke tempat lain seperti pintu perbatasan atau kemudian alat transportasi yang digunakan. Nah, sehingga inilah yang membuat penularan rabies ini semakin cepat begitu. Saya membaca beberapa sumber, Indonesia ini sebetulnya berpotensi rabies itu di 23 provinsi, Mas. Jadi artinya hanya ada 10 provinsi yang terindikasi bebas rabies. Dan tentu saja ini bukan berarti bebas sepenuhnya ya. Kenapa? Karena dengan kecepatan teknologi, kemudian perbaikan alat transportasi dari 23 provinsi dengan potensi rabies tertinggi atau prevalensinya tinggi, ini bisa juga menulari 10 provinsi yang dianggap aman ya dari rabies ya. Ini yang menurut saya juga menjadi perhatian pemerintah seharusnya. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana kemudian masyarakat bisa melakukan penata laksanaan ya ketika tergigit ya hewan yang sudah memiliki virus rabies tadi. Kan masyarakat juga kebanyakan nggak tahu gitu apa sih ciri hewan yang mengidap rabies ya, apakah perilakunya menjadi ganas atau yang dari ganas menjadi jinak atau diam begitu ya. Kemudian kira-kira ketika sudah digigit oleh hewan dengan virus rabies, apa yang harus dilakukan gitu. Nah, sejauh mana kesiapsiagaan Vaskes kita, ya termasuk juga kesiapsiagaan tenaga kesehatan dan tenaga medis kita begitu. Ini yang menjadi tantangan pemerintah. Nah, yang tidak kalah penting adalah bagaimana kemudian dipastikan vaksin untuk hewan peliharaan tersebut memang sudah tersedia di berbagai fasilitas kesehatan ya. Jadi kalau kita bicara tentang vaksin, berarti pemerintah harus memikirkan setelah pandemi ini bukan hanya perbanyakan vaksin untuk menurunkan atau mempertahankan herd immunity dengan vaksin COVID ya, tapi ternyata vaksin untuk hewan-hewan yang berpotensi atau yang harus kita cegah dari virus rabies harus diperbanyak seperti itu. Dan berikutnya yang tidak kalah penting ini ya, ini menurut pandangan saya, perspektif saya, bahwa kesehatan lingkungan sangat ditentukan oleh penyakit yang ditularkan oleh hewan atau zoonosis. Berarti di titik hulunya fakultas peternakan, fakultas kedokteran hewan ini harus diperkuat begitu. Jadi bukan cuma ala kadarnya. Cukup, terima kasih Ibu Neti. Dan pemirsa, demikianlah wawancara saya dengan Ibu Neti Prasetyani, anggota Komisi 9 DPR RI. Tadi ada beberapa poin yang disampaikan, salah satunya terkait dengan pentingnya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat yang memiliki binatang peliharaan gitu ya pemirsa. Dan juga tadi Ibu Neti mengatakan bahwa kesehatan masyarakat bukan hanya ditentukan oleh Vaskes, tapi juga harus diperhatikan faktor lingkungannya. Dan juga terakhir ada pentingnya penata laksanaan pada masyarakat yang tergigit agar virus anti rabies ini bisa diantisipasi. Saya Fitian Unilah, kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan media online pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi.
menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVR 17, pemirsa TV Parlemen, kali ini kita akan masuk ke segmen media nasional. Dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan di media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Nazia Sudirja. Baik, terima kasih rekan Aldi dan pemirsa. Mari kita bahas berita apa saja yang menjadi headline di media online pada hari ini. Dan pemirsa, berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu DPR RI minta pemerintah dukung Nikuba dan BRIN fasilitasi uji ilmiah. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda pemirsa saat ini, di sini anggota Komisi 7 DPR RI Abdul Qadir Karding mendorong pemerintah memberikan dukungan bagi Arianto Misel yang menciptakan alat pengubah air menjadi bahan bakar kendaraan bernama Nikuba atau Nikubanyu, temuan dari Ariantoni ini. Dan sebelumnya sempat menuai kontroversi, namun belakangan mendapat atensi dari salah satu pabrikan otomotif di Eropa. Karding menilai potensi anak negeri ini perlu diberikan apresiasi karena berbagai terobosan inovasi tersebut dapat berdampak terhadap kemajuan teknologi tanah air, dan selain itu kepedulian dan dukungan juga dapat memperluas kesempatan riset dan pengembangan inovasi serta bisa dijadikan modal masa depan bangsa. Dengan demikian akan tercipta banyak temuan revolusioner lainnya. Karding memuji temuan Nikuba tersebut yang membanggakan dan jika bisa disempurnakan dengan dukungan pemerintah, inovasi ini memiliki potensi dapat membuat Indonesia dan dunia terbebas dari bahan bakar fosil yang jumlahnya terus berkurang setiap tahunnya. Karding mengingatkan jangan sampai terjadi ironi di mana inovasi anak bangsa dianggap sebelah mata oleh bangsa sendiri tapi sangat dihargai di dunia internasional. Dan pemirsa, kita lanjut ke berita selanjutnya yang menjadi headline di media online yaitu Komisi 10 DPR RI harap polemik JIS dihentikan, minta PSSI undang FIFA cek kelayakan. Di sini pemirsa seperti yang Anda lihat, Ketua Komisi 10 DPR RI Syaiful Huda berharap polemik mengenai Jakarta International Stadium atau JIS segera dihentikan. Solusinya yaitu menyerahkan sepenuhnya penilaian JIS kepada FIFA. Menurut Huda, hanya FIFA yang layak menilai JIS sudah sesuai standar atau belum dan butuh perbaikan karena ada sejumlah catatan atau tidak, bukan institusi lainnya termasuk PSSI.
Huda menekankan agar secepatnya PSSI dapat mengundang FIFA untuk melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi JIS. Huda mengingatkan PSSI untuk fokus menyiapkan timnas U17 untuk menyongsong gelaran Piala Dunia U17, ketimbang terus berpolemik mengenai JIS. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini terkait DPR RI minta pemerintah dukung Nikuba dan BRIN fasilitasi uji ilmiah, serta Komisi 10 DPR RI berharap polemik JIS dihentikan dan minta PSSI undang FIFA untuk cek kelayakan. Kembali ke rekan Aldi. Terima kasih rekan Asia yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Vincent Aldi beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.